Langsung pergi, begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kita tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua, begitu ketawa dia panggil yang di keranda. Hei bangun, bangun, kita udah menang katanya. Bangun, bangun, gak ada jawaban. Bangun, gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya, jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini seringkali begini nih, karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa, mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa, kita hormati, mungkin masing-masing punya ijtihad. Ya, kalaupun misalnya ada sesuatu yang keliru, jangan diolok-olok, tidak. Kita doakan dengan baik. Pilihan boleh beda, silahkan. Ya, itu tidak ada masalah, tapi jangan berselisih, jangan sampai ribut dan sebagainya. Paham ya? So, apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama itu tidak boleh. Ya, mendoakan boleh. Ya Allah mau menjadikan hadar rais gini disebut si fulan, amin, kita aminkan, amin ya. Nah itu boleh, silakan aja ya. Pas diralat gak sempat ngaminin lagi juga nggak apa-apa ya, nggak ada masalah gitu ya, nggak usah rame, biasa aja gitu ya, biasa aja ya, nggak usah langsung dicari disusul gini gitu kan, kasihan juga gitu kan. Halo sudah ya, udah dulu lah. Jaksa Nanang Gunaryanto, salah seorang jaksa penuntut umum yang menuntut Habib Rizik 6 tahun dalam kasus Rumah Sakit Umi Bogor, meninggal dunia. Jadi menyusul Hakim Suryaman yang merupakan majelis hakim. Kita tidak tahu ya apa penyebabnya, dan juga tidak boleh berandai-andai apa-apa, walaupun saya tahu pasti sobat RH sekalian ingin memberikan komentar macam-macam mungkin ya. Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi rojiun atas berpulangnya Jaksa Nanang Gunaryanto. Binasa, kata Nabi SAW, walaupun di tengah-tengah kalian banyak orang soleh, idza kathural khabath, kalau kemaksiatan merajalela dibiarkan. Jangan dipikir antum aman. Alhamdulillah Ustaz, anak jauh dari kemaksiatan, tapi di mana-mana kemaksiatan merajalela didiamkan. Jangan merasa aman, jamaah. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI, berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Orang yang mencaci ulama akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala, karena selama ulama itu benar, selama ulama itu ulama yang soleh, selama ulama itu ulama yang mengamalkan ilmunya, maka siapapun yang menzaliminya, kata Allah, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi, yang menyakiti kekasihku, maka aku kabarkan peperangan kepada mereka. Dan al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Al ulama umanaur rusuli, para ulama kepercayaan para rasul, maka menyakiti mereka sama dengan menyakiti para nabi dan rasulnya Allah. Maka Allah yang marah kepada orang-orang yang menzaliminya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita membenci para ulama, mencaci maki para ulama, terlebih para ulama yang mengamalkan ilmu yang soleh. Mudah-mudahan tidak keliru, rasanya tidak mungkin keliru karena ini di website Kejaksaan Agung sendiri
dan juga diberitakan oleh CNN Indonesia ya, bukan portal abal-abal tentunya. Coba kita bacakan dan sekaligus barangkali kita ingin memberikan pembelajaran introspeksi atas kematian. Jadi ketika saya menghubungi seorang rekan saya, saya tidak mau membahas ini, toh siapapun bisa meninggal dunia. Iya, memang saya mengatakan siapapun bisa meninggal dunia, termasuk kita semua, saudara sekalian, saya, teman saya, semuanya. Tapi yang paling penting sebenarnya, sekali lagi yang kita underline adalah apakah selama hidup kita sudah buat yang adil atau tidak. Kalau kita bicara satu aspek tentang adil, karena itu substantif, dimanapun posisi kita, dimanapun profesi kita, dimanapun jabatan kita, apalagi jabatan sebagai penegak hukum, seorang jaksa, polisi, hakim, sebagai sebuah criminal justice system harus bertindak adil terutama kepada terdakwa, tersangka dulu, terdakwa ya, terpidana. Nah, salah satu adil itu adalah menerapkan hukum secara proporsional, secara rasional, sesuai dengan teks dan konteksnya, sebagaimana yang saya pernah singgung ya. Saya tidak tahu almarhum Nanang Gunaryanto ini hakim yang mana, karena jaksa yang mana, karena jumlah jaksanya banyak, mereka menggunakan masker dan kita tidak tahu apakah dia yang menolak saya sebagai ahli, apakah yang tanya Dr. Muzakir, karena pengalaman saya ketika tapi hikmah itu adalah tepat dosisnya. Jika satu kelompok harus dengan ketegasan, maka harus dengan cara tegas. Baik, adapun mu'idhah hasanah, jadi mu'idhah hasanah lalu menyebut misalnya FPI kita kenal tokoh-tokoh FPI dan kita kenal mereka dan orang-orangnya. Di saat diskusi lembut, kita obrol lembut. Waktu kita ketemu dengan Habib Rizik juga lembut dan yang lainnya lembut. Nah, ketahuilah bahwa bukan saja FPI, siapapun jika dalam dakwah langsung mengambil langkah keras pasti salah, sebab harus dimulai dari mu'idhah hasanah, lembut dulu. Tapi di saat lembut tidak bisa, baru ada marhalahnya. Cuman kadang itu kita tuh melihat bagian akhirnya, tiba-tiba ketemu kisosnya, potong tangannya, itu bisanya ada rentetannya di situ. Ingat katanya, Allah maha bangun, Allah maha hidup, Allah maha membalas. Saya tidak akan membalas kalian, tapi mulai detik ini catat oleh kalian, kata beliau. Mulai detik ini catat oleh kalian, akan terjadi hal yang paling tidak kalian sukai dalam hidup kalian. Allah yang maha melakukannya. Ini orang sekelas Gus Nur berkata Kamis, maka Jumatnya terjadi bencana besar di Palu. Dan untuk kantor Kapolda sendiri malah tenggelam di Palu tersebut. Bayangkan saudaraku, bagaimana dengan Habib Rizik Syihab yang betul-betul mengalami kezaliman yang berlapis-lapis saat ini di Mekah. Dosa apa yang sedang ditanggung oleh pemerintah Republik Indonesia ini? Demi Allah, seandainya beliau tidak dikembalikan dengan aman, dengan nyaman, saya memastikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itu keturunan kandung Rasulullah, ulama, pejuang dan imam umat Islam di Indonesia, maka yang terjadi adalah lebih buruk daripada kita bayangkan. Dengar dan simak kata-kata saya ini. Pulangkan beliau dengan selamat, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rangkul para ulama. Jangan lagi jadikan ulama sebagai target. Insya Allah Allah akan kembalikan tenang Indonesia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kebalikan yang dilakukan, Musa berhadapan dengan Firaun, Firaun Allah tenggelamkan. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus Allah habisi. Ya, coba baca dalam sejarah. Rata-rata para nabi, para rasul yang ahli warisnya sekarang adalah ulama. Apabila dizalimi, diperangi, Allah akan hancurkan pihak penguasa yang sedang menzalimi dan sedang memerang itu. Moga-moga ceramah saya ini sampai ke telinga para pemimpin-pemimpin kita di atas ini. Dan semoga media ini bisa menjadi penyambung berita. Dan ingat,
Konsep keyakinan para sahabat seluruhnya bulat, sama. Siapapun sahabatnya bercerita sama. Bila gempa terjadi pada satu negeri, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penduduk negeri itu sudah melakukan dosa yang hanya Allah yang maha tahu sejenis apa dan seberat apa dosanya. Tapi dalam sejarah, dosa-dosa yang paling Allah benci termasuk dosa fahisyah. Nah, Rasulullah menjamin, memastikan apabila di suatu negeri fahisyah sudah merajalela, maka Allah pasti gempakan negeri itu. Fahisyah ini apa, Ustaz? Yang berkaitan dengan seks, yang berkaitan dengan zina, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan lucah. Dan Palu termasuk di antara yang paling banyak LGBT-nya. Jangan salah-salah saudaraku, ini perlu kami beritahu semua. Karena Padang juga termasuk yang banyak. Nomor 1 Sumatera Barat yang paling banyak LGBT-nya adalah Padang. Kalau pemerintah kota Padang tidak serius menghentikan, karena hanya pemerintah yang mampu menghentikan, ulama hanya pandai bercuap-cuap, menyampaikan dan menasihati, hanya pemerintah yang sanggup menghentikan. Jika tidak dihentikan, pasti Padang akan mengalami yang lebih parah daripada Palu. Dengar ini baik-baik. Sampaikan ini kepada wali kota Padang sama gubernur Sumatera Barat. Bukit Tinggi juga termasuk LGBT-nya tidak kalah sengitnya. Payakumbuh dan